Masya Allah, ya. Setelah berpuasa Ustaz, memperbanyak puasa sunnah, yang memperbanyak doa dan menampakkan kegembiraan sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, apalagi kiat-kiat kita dalam memasuki bulan Ramadan Ustaz. Ya, tayyib. Jadi kita lanjut. Poin yang keempat adalah kita harus memasang tekad yang kuat dan niat yang jujur. Karena orang yang dari awal dia sudah pasang kuda-kuda, dia sudah pasang tekad yang bulat akan memaksimalkan datangnya bulan Ramadan dengan ibadah atau dengan niat yang tulus, akan benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, itu tidak akan sama kondisinya dengan orang yang dari awal memang tidak ada tekad, tidak ada semangat yang kuat untuk memaksimalkan datangnya bulan Ramadan. Ini tidak akan sama hasilnya nanti ketika mereka telah masuk ke dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya, ya, sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, tekad kita ini harus kita asah, harus kita tingkatkan, ya, harus kita memotivasi diri kita bagaimana kita bisa memaksimalkan datangnya bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai bentuk ibadah. Apakah sholat tarawihnya, puasanya, sedekahnya, silaturahminya, menuntut ilmunya, membaca Al-Qur'annya dan seterusnya. Ya, semuanya harus dipenuhi dengan tekad yang bulat untuk melahirkan ibadah-ibadah yang maksimal pada bulan Ramadan. Dan yang paling penting adalah niat yang tulus. Ya, dan niat yang tulus ini akan menentukan siapa yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jujur kepadanya. Ada sebuah hadis tentang seorang Arab Badui, di mana orang Arab Badui ini pernah, ya, dia ingin ikut berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, setelah peperangan tersebut kaum muslimin menang, ada rampasan perang yang juga diberikan kepadanya. Ya, karena dia merupakan seorang mujahid, dia berhak mendapatkan rampasan perang. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya mengikutimu berjihad, saya masuk Islam bukan untuk mendapatkan ghanimah ini, tapi saya berjihad supaya ada anak panah yang masuk ke leher saya di sini dan tembus ke belakang. Saya ingin mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah." Dia kembalikan ghanimahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ya, "In tasdukillah yasduk." Kalau kamu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jujur kepadamu. Dan terbukti, ya, pada jihad setelahnya, dia ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah usainya peperangan, Rasulullah mencari yang meninggal dunia, yang syahid di jalan Allah, dan menemukan orang Arab Badui ini dan dalam kondisi seperti yang telah dia ucapkan kepada Rasulullah SAW. Anak panah menembus lehernya dan tembus ke belakang. Ya. Dan kata Nabi SAW kepada sahabat, "Sadaqallaha wa sadaqahu." Dia telah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun jujur kepadanya. Siapa yang jujur kepada Allah, siapa yang punya tekad yang tulus, yang ikhlas, dia ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia ingin bisa beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jujur kepadanya, Allah akan memberikan apa yang dia inginkan tersebut. Adapun ketika orang masuk ke dalam bulan Ramadan, tidak ada bedanya masuk Ramadan dengan masuk bulan-bulan yang lain, tidak ada bedanya. Maka ini juga sangat rawan, dia akan keluar dari bulan Ramadan tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa kebaikan apapun. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, persiapan ini sangat penting juga. Bagaimana kita selalu memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita, memeriksa hati-hati kita, bagaimana kita bagaimana kita menjadikan niat-niat kita ini jujur, ya, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan yang keempat. Masya Allah, ya, kami teringat dengan perkataan para salafus saleh Ustaz, ya, wallahu alam, ya, perkataannya begini, bahwasanya bulan Rajab itu bulan menanam dan bulan Sya'ban itu bulan menyiram, sementara nanti di bulan Ramadan bulan memetik apa yang ditanam pada bulan Rajab dan disiram pada bulan Sya'ban. Ya, mungkin begitu Ustaz, ya. Nah, Masya Allah, sangat betul, ya. Jadi orang yang bisa maksimal, orang yang bisa memanen pada bulan Ramadan
adalah orang yang sudah mempersiapkan dirinya pada bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Masya Allah. Ya, sebagaimana perkataan para salaf bahwasanya bulan Rajab itu bulan kita menanam. Orang menanam, ya menanam itu akan dia dapatkan hasilnya. Tapi harus dia sirami tanaman tersebut, dia jaga tanaman tersebut. Adapun orang yang tidak punya persiapan kemudian mengharapkan hasil, maka sangat minim hasil yang akan dia dapatkan. Itu pun kalau ada. Iya. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz.